Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah satu-satunya yang kami puja, kami sembah, dan kami muliakan. Tuhan, pada sore hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk membawa kehidupan ini, kehidupan yang banyak kekurangan dan kesalahan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan hati kami, mengampuni dosa salah kami, supaya kami berlayak untuk beribadah, layak untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan, dan kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih alat-alat yang kami gunakan. Biar Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi jalan ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong, memberkati pula pakai para hamba-hamba-Mu, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu. Urapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam ibadah, dan kita mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan hati kita untuk kita melakukan puji-pujian untuk mengawali pemberitaan firman Allah. Mari kita akan lakukan pujian dari buku Pesalum nomor 11, Dia Tak Lihat Dosaku. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak satu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Dia tak lihat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya.
jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Senantiasa melakukan kehendak-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, ya, Dia sudah menebus kita, Dia sudah mengampuni kita, dan Dia tak lihat dosa kita lagi, karena pengampunan itu sudah terjadi. Diampuni dan Dia sucikan. Dia tidak melihat kekurangan kita, tidak mengungkit-ungkit kekurangan kita, tapi kita sudah dibersihkan dari segala noda dan dosa oleh karena pengampunan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 30. Ini merupakan pujian, ya, kerinduan kita untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan, ya. Pujian permohonan kita, ya. Kita akan lakukan pujian NR 30, Bapa lembutkanlah hatiku. Haleluya. Bapa lembutkanlah hatiku, dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Haleluya. Kehendak-Mu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, tanpamu, tanpa Engkau, hati yang keras ini akan tetap keras. Namun demikian Tuhan, lewat firman Allah, lewat Roh Kudus, lewat pujian ini, maka Engkau mengajarkan untuk kami bermohon kepadamu Tuhan. Hati yang keras ini Tuhan lembutkan lewat kuasa firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya firman dan Roh Kudus-Mu yang mampu untuk melembutkan hati kami, hati yang jahat, hati yang keras ini Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian ini Tuhan, sehingga ucapan syukur itu tetap dan terus dinaikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu dengan segala kekurangan kami. Hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Kami memuji, ingin senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami mau belajar lagi membaca firman-Mu. Belajar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Belajar juga pada akhirnya sampai kami bisa melakukan firman-Mu. Sucikan hati kami, kosongkan hati kami, supaya hati ini betul-betul menjadi tempat kediaman-Mu, mendapatkan tempat yang terutama untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datang dari surga. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu yang penuh kuasa itu menyucikan kami, membersihkan kami, menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa kepada sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan, dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk tetap merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua dalam ibadah doa pada sore malam hari ini. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih sepanjang hari kita dalam kegiatan kita masing-masing, dalam mencari nafkah dan kita menjalankan tugas kita masing-masing. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi. Dan sore hari ini Tuhan kembali himpunkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan jika kita lakukan ini dengan rasa ucapan syukur, dengan rasa hati yang merindukan Tuhan, saudaraku, Tuhan itu tidak mengabaikan kita. Justru Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang Tuhan akan berikan, Tuhan berkatkan kepada kita jika kita sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Dan Alkitab mengatakan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, dan melakukan firman itu dengan setia, maka berkat itu akan turun. Berkat-berkat itu sudah disiapkan semua. Saudara bisa membaca Ulangan pasal 28, itu ada berkat dan kutuk, ya. Berkat bagi orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh pula. Berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendengarkan firman Allah tapi tidak juga melakukan firman Tuhan, ya apalagi setia, maka justru kebalikan dari berkat itu adalah kutuk. Kutuk itu bilahi. Ya, dimanapun kita berada, kalau kutuk, tanda kutuk itu, bilahi itu ada, ya, maka dimanapun kita sesungguhnya kita dalam ancaman, ya, bisa celaka, bisa terkutuk, bisa apa saja terjadi, bisa terjadi dalam kehidupan kita atau menimpa kehidupan kita. Itu sebabnya dua pilihan ini tentu kita akan memilih bagaimana
supaya Tuhan itu memberkati kita. Caranya adalah kita mendengar firman Allah sungguh-sungguh, melakukan dengan setia, maka pasti kehidupan itu diberkati. Demikian pula dalam pertemuan sore hari ini, dalam ibadah doa ini, kita sudah lelah, capek seharian. Kita berkegiatan dalam kegiatan kita masing-masing, apapun yang kita kerjakan. Kita sudah lelah, capek, tetapi Tuhan sangat melihat kehidupan kita. Dan kehidupan yang semacam inilah yang Tuhan sangat antusias untuk memberikan suatu perhatian khusus. Hari-hari ini kita sedang memeriksa firman Tuhan, bagaimana belas kasihan dari Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan kepada orang banyak. Seaku dalam Injil Matius pasal yang ke-9 itu, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kita sudah memeriksa bagian yang pertama, bagaimana kita dibawa oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk supaya hubungan kita sebagai murid dan Yesus sebagai guru yang agung itu bisa baik. Kalau hubungan antara murid dan guru baik, maka pasti sang murid ini pada akhirnya bisa menyerap pelajaran yang datang dari guru. Apalagi ajaran yang diajarkan oleh guru kita, guru agung ini, Tuhan Yesus ini, yang berkaitan dengan iman, Injil tentang kerajaan surga. Itu yang diajarkan untuk kita, untuk supaya kita percaya, bertobat, dan dilahirkan baru, mempunyai hati nurani yang baik kepada Tuhan, kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Dan sekaligus dalam kegiatan itu Tuhan bukan hanya mengajar di bait-bait Allah, di rumah-rumah Allah, dan memberitakan Injil, tetapi Dia juga menyembuhkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Ini Tuhan sudah mengerjakan. Itu sebabnya bunyinya Dia katakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk melakukan itu semua. Berkeliling dari kota sampai di desa-desa. Untuk mengerjakan pekerjaan yang begitu luar biasa. Mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan. Tetapi Tuhan, bagian yang kedua ini, yang kita pelajari kemarin dalam ibadah PA, saya sudah menyampaikan ini. Yang kedua, ternyata setelah Tuhan sudah mengajar dan orang-orang itu sudah mendapatkan iman, belum cukup, maka kehidupan yang sudah diselamatkan, sudah beriman itu, sudah diselamatkan oleh karena Injil tentang keselamatan itu, belum cukup. Dan Tuhan melihat dalam ayat yang ke-36 ini, kita baca kembali, kita baca kembali ayat yang ke-36 dari Injil Matius pasal yang ke-9, Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, kita membaca ulang. Melihat orang banyak itu, yaitu orang-orang yang tadi mendengarkan pengajaran dan menerima Injil tentang kerajaan surga ini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan itulah keadaan yang Tuhan lihat. Keadaan itu digambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala. Nah, untuk kebutuhan domba ini hanya satu, kebutuhan pokok dari domba itu hanya satu. Itu sebabnya peran seorang gembala dalam sidang jemaat itu penting, peran seorang gembala di tengah-tengah jemaat itu penting, dan itu yang Tuhan tunjukkan. Tuhan lihat keadaan yang tidak tergembala, tidak bergembala, atau tidak ada gembala. Ini tidak bergembala,
seperti domba yang tidak bergembala. Domba kalau tidak bergembala atau tidak mempunyai gembala, maka akibatnya apa? Lelah dan terlantar. Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan peran seorang gembala itu penting dalam jemaat. Kebutuhan pokok dari domba itu hanya satu. Kemarin saya sudah banyak menyinggung itu, yaitu gembala. Sebab kalau ada gembala, bukan saja gembala dia harus ngarit, bukan hanya memelihara, bukan hanya memberi makan kepada domba-domba, tapi juga memberikan suatu perlindungan. Ya, memberikan perlindungan atas binatang buas yang hendak menghancurkan, mencerai-beraikan kawanan domba ini. Ya. Ini tugasnya seorang gembala, bukan hanya memberi makan, tapi dia juga menjaga dan memelihara. Ya. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kemarin saya sudah memberikan pembagian, ada 3 hal yang membuat domba-domba itu terlantar. Dan saya mau tidak mau ingin sedikit mengulangi jadi ada 3 hal yang membuat domba-domba itu terlantar. Ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Banyak sebab yang membuat domba itu terlantar. Yang pertama, yang sudah kita periksa kemarin dalam ibadah PA, karena tidak bergembala, tidak tergembala. Bukan saja tidak ada gembala, tetapi seringkali ada gembala, tapi tidak mau digembalakan dan tidak tergembala. Atau mungkin kita digembalakan, tetapi kita tidak tergembala. Nah, akibatnya apa? Akibatnya domba-domba itu lelah dan terlantar karena apa? Tidak ada tujuan yang pasti, tidak ada panutan, tidak ada yang mengarahkan domba itu. Ya, dia mau menjadi domba yang bebas kemana saja. Inilah. Ya mungkin sekali 2 kali, mungkin tidak terasa, tapi sewaktu-waktu domba-domba itu akan lelah untuk berjalan ke sana kemari, pergi ke sana, pergi ke sini. Ya. Dan ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Ya. Tidak mendapatkan apa yang dia cari, lelah. Dan ujungnya adalah terlantar. Kemarin saya memberikan suatu arti daripada lelah itu. Lelah itu artinya capek, penat, payah, dan tidak bertenaga. Lelah, tenaganya habis untuk ke sana beredar-edar. Sampai ada yang mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau dan semua. Janganlah seperti itu. Jadilah domba yang digembalakan. Jangan tidak bergembala, tidak tergembala. Jadilah domba yang digembalakan dan sampai tergembala. Untuk supaya domba-domba itu tidak menjadi lelah. Karena penampilan seorang gembala itu penting. Penting untuk memberikan suatu kekuatan, penghiburan, memberikan satu harapan, dan terutama untuk membawa kepada kita kepada satu tujuan yang pasti. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 12 itu, kepada air yang tenang. Ya, kepada air yang tenang. Lalu arti yang kedua, terlantar. Kata terlantar itu punya pengertian terletak di jalan. Terlantar, cuma bagikan ditaruh begitu saja. Kemarin saya memberikan ada seorang anak dia sengaja menelantarkan orang tua
ditelantarkan, dilepas di jalan, ditinggal begitu aja, dan semua suatu. Tidak terpelihara. Kalau sudah terlantar, bagaimana mau terpelihara? Tak ada yang merawat. Siapa yang mau merawat? Wong terlantar. Ya, ini pengertian-pengertian yang juga mengandung arti rohani. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan itu digembalakan dan tergembala, dia betul-betul akan terpelihara. Dan arah tujuan dari penggembalaan itu, kalau kita setia dalam penggembalaan itu, saya tadi menyampaikan, coba kita membaca pada Wahyu pasal yang ke-7 ya. Kalau tidak salah ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita mulai di bumi ini, kita mau menjadi kehidupan yang digembalakan dan tergembala, nanti sewaktu-waktu gembala agung pemelihara jiwa itu akan menuntun kehidupan kita ke mata air kehidupan. Ya, satu. Yang kedua, dia juga yang akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Tetesan air mata, kesusahan itu, dia yang menghapuskan itu. Artinya apa? Tidak ada air mata, berarti hasil dari kehidupan yang digembalakan dan tergembala itu menghasilkan suatu sukacita, ya, menghasilkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan sementara, tapi kebahagiaan yang kekal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saya penting untuk menyampaikan ini kepada kita semua. Ya. Jangan kita menjadi kehidupan yang tidak tergembala, menjadi kehidupan yang tidak mau digembalakan. Tapi sebaliknya, jadilah kehidupan anak-anak Tuhan yang digembalakan. Setelah kita diselamatkan, kita mau dibawa kepada penggembalaan, ke kandang penggembalaan. Jadi penggembalaan itu tidak terlepas daripada kandang. Ya, kalau nggak ada kandang, kita mau digembalakan di mana? Ada kandang penggembalaan, maka di situ juga ada seorang gembala yang bertanggung jawab untuk penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Ya, tadi saya menyebutkan tidak tergembala, inilah ciri dari orang yang terlantar itu. Dia terlantar karena tidak tergembala. Ya, nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana toh domba-domba itu, domba-domba yang tergembala itu kayak apa toh? Nah, saya tidak bisa mengarang cerita, Tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Injil Yohanes. Kemarin saya banyak membaca dalam Kitab Mazmur pasal 23 dalam Perjanjian Lama, bagaimana Daud itu dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Sekarang dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ya, coba kita akan memperhatikan ini, ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita lihat. Gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya, dan domba-domba itu juga mengenal gembalanya. Maka yang disebutkan, ya, hubungan antara domba dan gembala ini baik.
saling baku kenal. Iya, saling saling mengenal. Kita dikenal, tapi kita juga mengenal Gembala Agung Pemelihara Jiwa itu mengenal kita, dan kita juga mengenal Gembala. Ya, saya menjadi heran kalau ada jemaat yang nggak kenal gembalanya. Saya juga nggak ngerti apakah saking banyaknya orang, tapi logikanya, ya seekor domba atau jemaat itu pasti minimal tahu namanya, Bapak Gembala A, si B. Tapi mungkin saja, saking mungkin kalau jemaatnya banyak begitu, domba atau gembala itu sulit. Mungkin dia tahu tapi dia nggak tahu nama. Ya seringkali begitu. Tahu orangnya tapi nggak tahu nama. Ya, maafkan ini saya mau sedikit cerita. Saya juga senyum-senyum tertawa. Ini saudara kita Ibu Tris di Jakarta yang selalu kita panggil Ibu Tris. Lah ternyata nama sebenarnya bukan Ibu Tris. Nama yang sesungguhnya Ibu Cecilia. Panggilannya Ibu Tris. Nah, semacam ini. Ya, ini. Ya maaf Bu Tris, ini kalau saya disebutkan ini sih untuk menjadi contoh. Demikian juga gembala yang banyaknya jemaat mungkin. Dia mungkin tahu, dia melihat. Tapi kemungkinan dia kurang tahu namanya siapa, tapi dia tahu, oh iya dia jemaat. Ya. Tetapi Alkitab ini jelas menerangkan, ya, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, sesungguhnya kalau kita menempatkan diri sebagai domba yang benar, saudaraku, janganlah khawatir. Karena apa? Kita sedang dikenal oleh gembala yang baik, gembala yang agung, gembala pemelihara jiwa itu. Kita dikenal. Ya, bukan hanya dikenal, kita disayang. Dikenal dan disayang. Apa bukti sayangnya dari gembala agung itu? Gembala yang baik itu. Apa bukti sayangnya? Apa bukti cintanya gembala itu terhadap domba-domba? Ini saya mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat ini. Ya, ayat yang ke-11. Perhatikan. Ini bukti bukan hanya dikenal tapi dia ya dicinta, disayang oleh Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini kita lihat. Sayangnya seorang gembala yang baik ini, itulah pribadi Tuhan Yesus ini, dibuktikan dengan dia memberikan nyawa. Iya. Dibuktikan dia memberikan nyawa. Sedangkan buat kami hamba-hamba Tuhan ini menjadi templaan koreksi yang begitu mendalam. Jauh dari apa yang Tuhan contohkan ini. Ya kadang-kala pun kita kenal pun tidak. Tahu orang kita nggak kenal. Seperti tadi saya contohkan tadi Ibu Tris tadi itu. Baru tahu, oh ternyata namanya ya ini Ibu Cecilia ini. Yang selama ini kita panggil dengan nama Ibu Tris itu. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh. Contoh-contoh banyak yang tetapi kita meyakini dan kita tahu lewat firman Allah ini, sesungguhnya apapun kita sedang dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya mengenal, dia sudah menunjukkan kasih sayangnya, dan kasih sayang dia buktikan, dia memberikan nyawa untuk domba-domba. Jadi peran seorang gembala ini penting.
Ya, sehingga hubungan antara domba dan gembala itu menjadi baik. Coba ayat yang ke-27. Ya, ini ciri-ciri kehidupan yang digembalakan itu. Ciri-ciri kehidupan yang digembalakan sampai tergembala itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini ciri. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengar suara daripada gembala itu. Ya. Dan aku mengenal mereka. Jadi bukan saja dia domba-domba itu mendengar suaranya gembala, tapi juga gembala ini mengenal domba-domba dan mereka mengikut aku. Mendengar suaranya, dia dikenal, dan domba itu mengikut aku. Ya. Apa itu mengikut aku? Mengikut aku di sini, dombanya Tuhan ini mengikut dalam proses kematian dan kebangkitannya. Ini domba-domba yang benar ini. Ya. Mengikut aku dalam proses kematian dan kebangkitan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian. Biar kita betul-betul di hari-hari ini kita sungguh belajar, saudaraku, untuk supaya kita benar-benar kita mengalami pekerjaan daripada firman Tuhan. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita bisa mengerti. Ya, puji Tuhan, ya. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Biar kita sungguh-sungguh di hari-hari ini kita memperhatikan. Ya, bukan hanya itu kita lihat. Kalau kehidupan itu digembalakan dan tergembala. Kemarin saya menunjukkan bahwa gembala adalah pelindung. Gembala itu pelindung, pengayom, pelindung. Dan Sunan Tabernakel, tudungnya seorang gembala itu adalah tudung yang pertama yang bisa dilihat. Ya, dari kain linen halus itu, ya, plafon yang bisa dilihat kalau itu rumah. Atau tudung yang pertama yang langsung bisa dilihat, tidak, tudungnya seorang gembala. Artinya apa? Seorang gembala yang bisa dilihat. Apa yang dilihat dari seorang gembala itu? Imannya, keteladanannya. Ya, saya harus mengaku di hadapan jemaat semua, di hadapan Tuhan. Ya, saya belum seperti apa yang Tuhan ajarkan. Terlalu jauh, masih banyak kekurangan-kekurangan. Belum bisa menjadi contoh yang baik, tetapi saya berusaha belajar lewat firman Tuhan ini. Ya, untuk supaya kehidupan ini betul-betul jemaat itu, ya, dengan kehadiran seorang gembala itu, betul-betul jemaat itu terlindungi, terayomi, merasa nyaman. Ini keberadaan gembala. Karena dia adalah pelindung. Bagaikan tudung yang pertama, itulah kain linen halus, tudungnya seorang gembala. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Tudung iman namanya. Ada tudung yang kedua, yaitu bulu kambing. Tudung yang kedua, ini tudung pengharapan. Tudung yang ketiga itu kulit domba celup merah. Ini tudung kasih yang melingkupi, menghangatkan kita. Dan tudung yang keempat ini, lumba-lumba minagajah ini, tahan dalam penghukuman. Dia menahan panas terik matahari, dinginnya malam, itu tudung. Itu perlindungan Tuhan yang penuh. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak mengerti. Ya, adanya perlindungan yang begitu hebat, yang luar biasa.
domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal dia, dan mereka mengikut aku, mengikut dalam proses kematian dan kebangkitan bersama Tuhan. Mengikuti tapak tilas, mengikuti jejaknya Tuhan dalam proses kematian dan kebangkitan. Mengikut aku, kata firman Tuhan itu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita yang begitu luar biasa untuk kita bisa belajar, saudara. Untuk kita bisa belajar, saudara. Ini luar biasa, saudara, yang Tuhan tunjukkan ini. Ya, saudara tahu bahwa Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini, saudara, ya, sampai fase yang ke-11, khususnya fase yang ke-10 ini, dalam susunan tabernakel terkena kain tabir. Kain tabir atau kain tirai. Ya, atau yang dulu kita bilang pintu tirai. Apa itu pintu tirai atau kain tabir itu? Itulah perobekan daging. Ya, penyalipan daging. Proses kematian. Jadi mengikut aku ini, dalam pengertian mengikut dalam proses perobekan daging, proses kematian setelah daging, dan sekaligus kebangkitan. Satu dalam kematiannya, dan satu juga dalam kebangkitannya. Sengsara buat daging, tetapi sengsara buat daging ini, ya, justru ini seringkali saya mengatakan ini memantapkan kita untuk kita semakin dimiliki oleh Tuhan. Jadi puncaknya adalah 7 percikan darah di depan tabut perjanjian ini. Ini sengsara yang harus dialami gereja Tuhan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi jangan takut untuk itu. Justru percikan darah ini untuk memantapkan kehidupan kita, untuk kita dimiliki oleh Tuhan. Dimiliki oleh Tuhan. Satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya. Maka sekaligus kita lanjut dalam satu dalam kemuliaannya. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Ya, inilah. Itu sebabnya yang digembalakan itu mutlak, dan itu harus menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini. Di masa-masa sulit ini, dalam segala hal, segala bidang sulit di hari-hari zaman akhir ini, tempat yang paling aman buat kita ada dalam kandang penggembalaan. Di sana kita terpelihara, dipelihara oleh Tuhan. Terpelihara oleh Tuhan lewat kandang penggembalaan itu. Kita terpelihara. Kenapa? Di sana kita ada makanan firman Allah. Ada air firman, ada air Roh Kudus yang menyegarkan itu. Daud mengatakan, dibaringkannya aku di atas rumput yang hijau, dibawanya aku pada air yang tenang. Ada ibadah PA, ada ibadah raya, ada ibadah doa penyembahan semacam sekarang ini. Dengan 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan ini memberikan jaminan untuk kita terpelihara, dipelihara, dan terpelihara. Ya, ini ibadah-ibadah ini justru untuk mengantisipasi, untuk menghadapi masa-masa sulit, khususnya di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang yang kita belum tahu kayak apa. Tetapi kalau kehidupan kita digembalakan dan tergembala, kita akan terjamin. Kita akan terjamin. Ya, oleh kemurahan Tuhan, saudaraku, 2 tahun ini dalam masa pandemi, saudaraku, ya, tidak
kita tidak menyangka pandemi datang. Sudah 2 tahun belum usai sampai hari ini. Ya, semua sulit ya, dan semua sulit bagi seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Ya, sampai hari ini gereja Kristus Gembala belum dibuka secara tatap muka. Tapi di satu sisi ada kebutuhan yang menyangkut, ya, seperti apa-apa yang harus dibayar, listrik, air, dan semua. Nah, sekarang ada renovasi, pemasukan sangat, ya, minim, cenderung tidak ada, ya, karena masing-masing ada kesulitan. Ya. Coba semacam ini kalau kita berharap, ya, kita tidak tergembala, saudaraku. Kita bisa membayangkan. Saya mengalami sendiri ini, saudaraku. Mengalami. Tapi Tuhan punya cara untuk memelihara. Dan saya sangat terpelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai orang-orang untuk gerakkan. Untuk apa? Cara Tuhan untuk menghidupiku bersama keluargaku, saudaraku. Lewat kehidupan yang digerakkan dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga sekarang saya bisa menyimpulkan selama 2 tahun ini yang saya alami. Mudah-mudahan ini juga dialami oleh saudara sekalian. Bahwa Tuhan tidak pernah menipu kita. Dia tetap bertanggung jawab kalau kehidupan kita mau digembalakan dan tergembala. Tadi disebutkan, domba-dombaku mendengarkan suaramu, aku mengenal dia dan dia mengikut aku. Lanjutnya, ayat yang ke-28 ini, saudara. Kita lihat, ya, bagi kehidupan yang tergembala ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini suatu jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti bagi kehidupan yang digembalakan dan tergembala. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini kepada kita. Di hari-hari, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah ini. Itu sebabnya, saudaraku, janganlah kita tidak digembalakan, apalagi tidak bergembala. Artinya tidak ada gembala. Siapa yang bertanggung jawab kalau kita tidak ada gembala? Ya, kemarin saya menjelaskan ada 2 beban dari seorang gembala itu, saudaraku. Yang pertama, beban tugas. Beban tugas ini bisa diwakilkan kepada siapapun juga. Ada penatua, bisa penatua. Mungkin oleh karena gembala, ya, ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, saudaraku. Lalu dia menugaskan penatua atau wakilnya atau siapa, saudaraku, yang bisa membantu untuk bisa menyampaikan firman Allah. Ya, bukan seorang gembala yang hanya tugasnya mengatur siapa yang khotbah. Kan sekarang banyak. Dia katakan bapak gembala tetapi nggak pernah khotbah. Dia jalan kemana-mana atau dia ada di tempat. Tapi dia mengatur hanya siapa nanti yang khotbah, siapa yang... Tapi sendiri tidak berkhotbah, tidak memberikan makan. Lalu gembala macam apa? Tugasnya seorang gembala itu adalah memberi makan. Ya, beban tugas itu memberi makan. Tapi yang kedua ini tidak bisa diwakilkan. Itulah beban yang namanya beban tanggung jawab. Mengadakan doa penyautan kepada gembala yang agung pemelihara jiwa itu. Untuk membawa domba-domba yang dipercayakan Tuhan untuk gembala itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini beban tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan. Ini harus selalu dinaikkan kepada Tuhan. Kapan dan di mana saja bisa dinaikkan Tuhan. Inilah domba-dombamu yang engkau percayakan kepada. Dibawa kepada Tuhan. Nanti gembala agung pemelihara jiwa ini akan betul-betul, saudaraku,
akan menyatakan kasih-Nya itu. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya di sini kita bisa melihat, ya, kalau kehidupan itu tergembala, kita terjamin. Terjamin bukan hanya hidup kita sekarang ini, bukan, tapi hidup kita di masa yang akan datang. Memberikan hidup kekal, siapa di dunia ini yang bisa memberikan jaminan hidup kekal kepada seseorang? Siapapun orang hebat itu. Ya. Tetapi gembala agung pemelihara jiwa ini, tadi dalam Wahyu pasal 7:17, dia akan menuntun kita ke air kehidupan. Dia juga yang menghapus dari air mata, ya, menghapus air mata dari mata mereka, dari mata kesusahan itu. Dia yang menghapus. Ya, supaya apa? Supaya domba-domba itu pada akhirnya dia sukacita dan berbahagia. Ini yang Tuhan tunjukkan, dan tidak ada seorang pun yang coba bisa merebut, sebab kita dalam tangan gembala yang agung pemelihara jiwa itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Kenapa? Kalau ada yang coba merebut dari tangannya Tuhan, berarti siapapun itu harus berhadapan langsung dengan Tuhan. Dia sebutkan, ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan ku besar ini, dari tangannya Tuhan. Maka dia berhadapan dengan tangan yang kuat itu. Saudara sekalian, ya, ini dahsyat, ini luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang mau digembalakan. Jangan biarkan kita lelah dan terlantar karena kita tidak mau digembalakan. Ini bagian yang pertama. Sekarang saya akan masuk dalam bagian yang kedua. Ya, 3 hal yang membuat domba-domba itu terlantar. Yang pertama, tidak tergembala. Yang kedua adalah domba itu tersesat, ya, dan jatuh ke dalam jurang. Dan bisa tersesat di padang belantara. Ini sudah. Domba terlantar karena apa? Tersesat. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam jurang. Dan juga ada domba yang terlantar sampai di padang, tersesat sampai di padang belantara. Ini ada 3 hal sekaligus ini. Jatuh, tersesat, dan jatuh ke dalam jurang. 1. Ya, tersesat dan jatuh ke dalam jurang. Dan yang kedua adalah tersesat di padang belantara. Tersesat atau 2 ya. Tersesat atau jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke dalam jurang itu apa? Jatuh di dalam dosa. Ini yang membuat dia lelah dan terlantar itu. Jatuh di dalam dosa. Sehingga hidupnya tidak ada tujuan. Jatuh dalam dosa. Dan tidak sedikit ini yang banyak anak-anak Tuhan juga mengalami demikian. Tersesat dan jatuh dalam dosa. Coba kita renungkan. Ya, kita nggak usah menunjuk siapa, nggak usah menunjuk salah kayak orang. Biar firman Allah ini masing-masing untuk kita. Kita bertanya dalam hati kita, tanpa kita harus menghakimi siapapun juga. Kita tanpa kita sadari,
kita digembalakan tetapi tidak tergembala. Justru tersesat. Kenapa? Karena membiarkan hidupnya jatuh di dalam dosa. Membiarkan, tidak ada perlawanan. Terhilang, terlantar. Ini yang terjadi. Ya, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Daud dalam tulisannya dalam Mazmur pasal yang ke 119 ayat yang ke 176 ya, saya akan tunjukkan ini. Ini Daud ini dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Dimulai lebih baik kita dimulai pasal 119 ini, saudaraku. Dimulai ayat 1 kita mulai baca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tapi ayat ini diakhiri. Ya, ini merupakan suatu doa permohonan seruan yang diucapkan oleh Daud ini. Ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. Kita lihat. Di satu sisi dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dalam Mazmur pasal 23. Tapi dalam pasal 119 ayat yang terakhir ini 176, aku sesat seperti domba yang hilang. Saudara sekalian, dia mengakui dia sesat seperti domba yang hilang. Dia sadar, dia menyadari ini baik. Dia menyadari bahwa dia itu sesat, dia itu terhilang. Tetapi ada jemaat, ada domba yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia sedang sesat dan terhilang. Tapi Daud ini contoh yang baik. Dan apa yang menjadi doa dia adalah, carilah hambamu ini. Dia rasa tidak berdaya. Tadi saya sebutkan, lelah itu sudah tidak bertenaga. Salah satunya arti lelah itu. Terlantar itu sudah, ya, tidak terawat, tidak ada yang merawat, tidak ada yang memelihara. Tapi Daud menuliskan, dia masih bisa mengatakan, carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Dia ingat firman Tuhan itu. Dia tahu firman Tuhan itu yang disampaikan itu. Jemaat juga demikian. Dia mendengar firman Allah yang disampaikan. Dia tahu ayat itu. Tetapi kenapa dia mengatakan, aku sesat seperti domba dan hilang? Dia rindu untuk bisa ditemukan kembali. Supaya apa? Supaya dia kembali pada kandang penggembalaan dan dia terpelihara di situ. Saudara sekalian. Sekarang ketika Daud dia berseru, ya, carilah hambamu ini. Saya teringat dalam satu cerita tentang domba yang hilang. Ya, ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, ada anak yang terhilang. Sesuatu yang hilang itu harus diketemukan. Kalau dia tidak dicari, dia tidak akan bisa didapatkan kembali. Tapi justru sebaliknya, ketika yang hilang itu ditemukan, ini juga menghasilkan
sukacita yang luar biasa. Inilah doanya Daud. Bagi kita, biar kita juga menyadari, mengingatkan jangan sampai kita seolah-olah kita sudah ada di kandang. Tapi Daud ini mengatakan, aku sesat seperti domba. Sesat seperti domba yang hilang. Tanpa kita sadari, kita ini sudah terhilang, sudah tersesat. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan, biar setiap kita merasakan, jangan sok, jangan merasa, dan sebaliknya biar kita nyatakan kerinduan kita untuk kita menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pasti Tuhan cari. Dia tidak membiarkan satupun domba itu hilang. Coba kita akan masuk dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Ini dari sini saya juga mendapatkan suatu pelajaran yang sangat indah, betapa mulianya hati gembala ini. Saudara sekalian, dalam pasal-pasal ini, pasal 15 ini, kita akan mendapatkan 3 cerita yang semua terhilang. Ada domba yang terhilang. Jadi itu sebabnya kemarin saya mengatakan, hubungan domba dan gembala juga bisa terpisah. Karena apa? Ada domba yang sesat, ada domba yang terhilang. Lalu yang kedua ada dirham yang hilang. Ada yang ketiga, anak yang terhilang. Tapi inti dari semua itu, setiap yang hilang ini ditemukan, maka menghasilkan sukacita yang besar. Dan ketika Daud mengatakan, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Dan apa yang Tuhan jawab, saudaraku, dalam ayat pasal 15 Injil Lukas ini, ayat yang keempat, atau lebih baik ayat yang pertama ya, supaya kita tahu jalannya cerita ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia, mendengarkan saat Yesus berkata-kata, berbicara atau mengajar. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini ya aneh. Ada orang baik-baik kepada orang baik, ya. Dia berbuat baik-baik kepada orang yang berdosa, tapi justru ini menjadi suatu perbincangan. Ya, bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi orang berdosa itu bagaikan orang yang terhilang. Lalu dia memberikan perumpamaan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor domba, seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi orang yang sesat atau jatuh dalam dosa ini harus diketemukan. Itu sebabnya Daud yang mengatakan, carilah hambamu ini. Dan Tuhan melakukan ini dalam perumpamaan ini.
Orang yang jatuh dalam dosa ini, yang jatuh dalam lembah, jatuh dalam jurang ini, kehidupan yang jatuh dalam dosa, ini harus dicari. Tapi seringkali bukan itu yang kita lakukan. Ya. Dan Tuhan sudah memberikan contoh teladan lewat perumpamaan ini. Pasti dia akan meninggalkan yang 99 di padang belantara, dan dia mencari yang 1 ekor itu sampai ditemukan. Orang berdosa itu harus ditemukan, harus dibawa kembali. Ya. Dibawa kemana? Dibawa masuk lagi dalam kandang penggembala, dikembalikan lagi di dalam kandang supaya dia terpelihara, tidak berbuat dosa lagi, tidak terlantar lagi, tidak tersesat lagi. Tapi seringkali kita, sikap kita, pandangan kita terhadap orang berdosa itu sinis, tidak baik. Ya. Cenderung untuk kita menghakimi orang berdosa itu. Padahal Tuhan mengatakan, ya, perumpamaan ini, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepada, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan 3 perumpamaan ini semua ada sukacita. Karena dirham yang hilang ditemukan, anak yang terhilang ditemukan, khususnya anak yang hilang ditemukan ini, justru kakaknya itu terhilang. Terhilang karena bersungut-sungut. Dia bersungut-sungut. Nanti sewaktu-waktu saya akan jelaskan ini. Tapi sudah bisa membaca. Karena apa? Karena dia merasa, dan ternyata kita bisa melihat, selama itu dia tinggal bersama bapaknya, tidak pernah memanfaatkan korban itu. Ketika anaknya datang, yang anak bungsu yang datang, yang nakal itu datang, disembelihkan anak domba, dia menjadi marah. Inilah pandangan kita yang merasa diri benar, sinis terhadap orang berdosa. Hati-hati, hati-hati, saudara. Jangan sampai orang berdosa diselamatkan, ya, dan kita yang merasa benar kita tidak terselamatkan, kita tersingkir, saudara. Jangan sampai terjadi itu. Doa Daud itu biar juga menjadi doa kita. Carilah hamba-Mu ini, Tuhan. Bukankah kita juga sama? Banyak kekurangan, banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Dan ternyata itu seperti orang sesat dan domba yang hilang. Biar masing-masing kita di hari-hari ini ditemukan oleh Tuhan. Mau ditemukan oleh Tuhan. Dan dari pihak kita sadar, kita bertuhan, carilah hamba-Mu ini, carilah aku ini. Dan Tuhan, saya punya keyakinan, Dia sedang mencari kita dimanapun kita berada. Entahkah kita tersesat di mana, jatuh di lembah, di jurang dosa manapun juga, Tuhan ada di sana siap untuk menolong kehidupan-kehidupan itu. Gembala agung pemelihara jiwa. Dia mengatakan, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Gembala yang baik mengenal domba-domba, dan domba-domba mengenal. Untuk apa? Untuk sampai sewaktu-waktu kita dibawa dan penggembalaan yang besar antara Israel dan kafir dengan satu gembala. Dan kita akan bersukacita bersama-sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan dorongan untuk kita. Jika Tuhan izinkan nanti hari Minggu saya akan lanjutkan ini, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Ya. Dan kita akan melakukan pujian
dari buku NR31, saudaraku. NR31, tak terukur kasihmu. Kasihmu Yesus, kau telah mati gantikan diriku, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Kasihmu Yesus, kau telah mati gantikan diriku, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kita semua. Benar Tuhan, kasih-Mu tidak terukur oleh apapun juga, dan Engkau telah mati untuk kehidupan kami. Gembala yang baik menyerahkan nyawa, ganti domba-domba, itulah kehidupan kami. Yang seharusnya kami yang mati Tuhan, tapi Engkau mau mati buat kami orang berdosa ini. Domba yang sesat, domba yang hilang, domba yang terlantar ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menolong kami. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Banyak hal kami sudah banyak berbuat dosa dalam perbuatan, dalam angan-angan dan pikiran. Kami sesat, kami terhilang Tuhan. Kami berterima kasih firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan menemukan kami kembali, dan bawalah kami untuk masuk dalam kandang penggembalaan, supaya kami tidak terhilang, tidak terlantar lagi, tapi kami boleh terpelihara Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami, dan bila berkat tetap dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita. Dan ibadah doa dan penyembahan ini Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kita. Biarlah berkat ini melimpah dalam hati kita. Mohon perhatiannya untuk kita semua. Jadwal ibadah kita, saudaraku, nanti hari Minggu, ya, kita akan bertemu lagi pada hari Minggu Raya tanggal 15 Mei, saudaraku. Jam 5:30 sore tepat dimulai, saudaraku. Ya, jam 5:30 sore tepat dimulai, dan hal-hal yang berkait dengan ibadah lanjutan nanti akan diumumkan pada hari Minggu Raya. Ya, tetap kita berdoa
untuk kerinduan kita bisa ibadah tatap muka. Jika seizin Tuhan nanti tanggal 26 Mei ini pada saat hari kenaikan Tuhan kita akan memulaikan ibadah tatap muka. Aku mohon perhatian kepada jemaat, bagi saudara yang rindu untuk bisa hadir, sudah bisa hadir untuk kita bersama-sama dengan syarat tetap prokes, menggunakan masker, saku. Dan sebelum masuk ke ruangan nanti ada apa itu namanya, ya ada alat yang harus akan digunakan, saku. Juga masker tadi, sudah juga cuci tangan itu harus kita lakukan, saku. Ya ini syarat-syaratnya semacam itu. Dan tubuh yang sehat pasti ya kita yakinkan, kita pastikan kita sehat supaya kita bisa beribadah. Ya ini kita nyatakan kepada Tuhan biar Tuhan buka jalan. Ya, nanti kita akan berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Yesus Ibet dalam proses pemulihan di rumah, biar Tuhan juga menjamah, memberikan kesehatan sempurna, dan nanti bisa beribadah bersama-sama kita semua. Juga Pak Guantoro, satu yang juga dalam pemulihan di rumah, biar Tuhan juga menolong, menjamah, menyehatkan, dan nanti saatnya dia juga akan bisa datang beribadah bersama-sama kita semua, ya. Itu sebabnya kita siapkan hati kita, terutama ya hati kita kepada Tuhan. Kita nyatakan kerinduan itu kepada Tuhan, ya. Di hari-hari ini proses perbaikan gereja aku sedang berjalan, dan kita doakan supaya Tuhan juga ya turut campur tangan dan tepat pada saatnya nanti bisa selesai dan bisa digunakan untuk beribadah. Juga AC juga ada perlu perbaikan juga, saat kita bawa dalam doa supaya Tuhan menyiapkan segala sesuatunya, ya. Bagi saudara yang mau ambil bagian bisa disampaikan kepada bendahara pembangunan Ibu Kasmi atau bendahara gereja Ibu Nimas, atau lewat saya juga tidak masalah. Nanti saya pasti sampaikan kepada bendahara-bendahara kita, ya. Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat, dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Begitu baik Engkau kasih-Mu yang tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selamanya sudah menolong, menyertai dan memelihara kami. Kami bersyukur pula lewat ibadah ini Tuhan banyak memberkati, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menyadari betapa pentingnya penggembalaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah yang Tuhan sudah sediakan, biar Tuhan memberkati, Tuhan terutama memberikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat semua. Berikan gairah, berikan kerinduan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan surgawi. Berkat-Mu melimpah atas sidang jemaat-Mu. Segala masalah, persoalan yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga menolong. Yang sakit, yang dalam pemulihan, biar Tuhan juga menjamah, memulihkan dengan sempurna, baik Sesibet maupun juga Pak Guantoro. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, campur tangan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, dan bau-membau semua Tuhan untuk melihat tugas yang mulia ini, untuk mengemban tugas, dan itu semua berikan kemampuan surgawi, hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini pro rakyat semua. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan, dan kirimkan damai sejahtera-Mu Tuhan di atas bumi ini, khususnya di Indonesia kami ini Tuhan. Terima kasih sehingga umat-Mu juga boleh leluasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sementara kami akan pulang, akan berpisah, akan beristirahat malam, Tuhan kiranya menolong dan menyertai kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku. Sampai bertemu kembali di ibadah yang sama dan di lain kesempatan. Dan salam sehat buat kita semua. Semangat bersama Tuhan.